Setelah resmi bercerai dari Baim Wong, model dan artis Paula Verhoeven kini mengambil langkah hukum dengan mengadukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial. Paula menduga adanya pelanggaran kode etik dalam putusan sidang perceraian yang dinilai merugikannya. Seperti diketahui, Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai dari pihak Baim Wong. Namun Paula merasa ada ketidakadilan dalam keputusan tersebut, termasuk tuduhan perselingkuhan yang disebut dalam persidangan tanpa bukti kuat. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Laporan ini dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan Majelis Hakim juga menyatakan itu terbukti, sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu Majelis Hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa istrinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Lega, senang, berat juga. Ini salah satu cobaan yang berat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngobrolinnya film, Meza. Jadi buat saya itu, ya mas, kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu, pastinya yang terbaik buat anaknya. Paula Verhoeven tak kuasa menahan air mata saat berbicara tentang fitnah yang menimpa dirinya di tengah proses perceraiannya dengan Baim Wong. Dalam keterangannya, Paula mengungkapkan kesedihannya karena tuduhan yang beredar bisa berdampak pada masa depan kedua putranya, Keanu dan Kenzo. Sebelumnya, Paula juga mengunggah momen kebersamaannya dengan Keanu dan Kenzo, menegaskan bahwa kedua putranya selalu berada di tempat ternyaman dan teraman saat bersamanya. Dalam unggahan tersebut, Paula membagikan momen penuh kebahagiaan saat mereka bermain bersama di sebuah resort. Keanu
Kenzo sedang berada di tempat ternyaman dan teraman adalah ibunya yang mengandung dan melahirkannya. Terima kasih ya nak, Mama sangat menikmati dan bersyukur setiap momen bersama kalian beberapa hari ini. Karena suatu hari nanti kita hanya dapat mengenang memori-memori indah ini saat kalian bertumbuh besar. Cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Saya aja ya, saya udah lama di Amerikanya. Pas saya balik, tahu-tahu bayi lagi menghadapi goncang ini, saya langsung balik ke Albion. Ada papa, ada bayi, saya bilang ya saya berhenti aja lah di Amerika. Adikku, papaku waktu itu membutuhkan aku. Karena saya di sana ya, jadi saya buta. Yang saya tahu cuma satu hal, bahwa itu sayang sama anaknya. Saya lihat sendiri selama menemani dia. Tapi saya juga lihat Paula itu juga sayang sama anaknya, gitu loh. Jadi apapun alasannya, yang saya sebenarnya kurang mengerti ya, karena saya terus terang di sana, jadi nggak mengikuti dunia apa yang terjadi dengan adik saya juga sibuk di sana. Tapi saya tahu kedua-duanya ini sayang banget sama Paula, sama Baim sayang sama Kiano dan Kenzo. Dan kita berharap apapun keputusannya, mereka tetap sayang sama anak-anaknya. Di sisi lain, Baim Wong mengungkapkan bahwa ia tidak sepenuhnya menyalahkan Paula Verhoeven atas permasalahan rumah tangga mereka. Ia menyebut ada seseorang yang seharusnya memberikan penjelasan terkait situasi yang terjadi. Namun hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak tersebut. Paula dengan tegas membantah tuduhan perselingkuhan yang disebut-sebut dalam persidangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan dirinya berselingkuh dan semua pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan. Saya cuma menyayangkan satu, balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna, penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu jelaskan apa yang terjadi. Ini saya sama-sama dia, Bu. Dia itu teman terbaik saya. Ketika terjadi seperti ini, saya hanya perlu jelaskan, itu aja. Dan sampai sekarang tidak ada, yang akhirnya malah jadi seperti ini. Semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan ya. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Dalam keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven dinyatakan sebagai istri nusyus atau durhaka karena terbukti berselingkuh sehingga ia tak berhak mendapatkan nafkah madhiyah dan nafkah idah. Namun majelis hakim tetap menetapkan bahwa Paula berhak menerima nafkah mut'ah sebesar 1 miliar rupiah sebagai kompensasi setelah perceraian.
Sementara itu, Baim Wong dalam pernyataannya menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap siapapun dan berharap setelah ini semuanya bisa tenang tanpa ada lagi saling serang. Dan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusuz, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak, karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusuz, tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Tetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Ya, apapun itu, saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya keluarga juga, ini kan yang keluarga juga ya. Pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya, apalagi dengan ayah saya juga. Mudah-mudahan habis ini saya juga ada bilang sama Paula waktu itu di chat, saya sudah ada, ibu saya sudah ada, kita tenang yuk untuk ini. Kalau memang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini tuh semua tenang, gak ada lagi untuk kita mungkin posting atau apa gitu ya, tiba-tiba ada narasi lagi, tenangin aja karena kasihan anak-anak. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun turut menetapkan bahwa hak asuh anak Kiano dan Kenzo berada di bawah pemeliharaan bersama antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Awalnya ada ulasan agar hak asuh dilakukan secara bergantian setiap 6 bulan, tetapi hakim akhirnya memutuskan pola pengasuhan yang lebih fleksibel. Dalam pernyataannya, Baim pun menegaskan bahwa tidak akan mengajukan banding atas putusan, bahkan rela menyerahkan hak asuh anak kepada Paula tanpa ada perselisihan lebih lanjut. Hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, majelis hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya. Ya, tentang waktunya majelis hakim menentukan tidak 6 bulan, tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon. Mengingat berbagai macam pertimbangan, karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya. Hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo El Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon, ya, dengan setelah putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu untuk mendekatkan antara kedua orang tua. Bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada kamu. Ada yang Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah ada naik banding segala.
sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau enggak yang tidak mau diri saya tidak akan empati. Dan terbaik buat anak. Sebaliknya, kalau Paula nggak usah empati, saya yang akan kasih hak asuh anak itu kepada Paula. Bukan mengenai rebut-rebutan anak. Ada dari sifat laki-laki yang harus kita memang harus buktiin kalau memang itu salah. Nggak bisa. Karena saya laki-laki. Bukan dengan cara seperti itu, cara yang kita lawan-lawan. Balik lagi, doain ya, doain semuanya kayaknya sudah saya ngomong di sini, walaupun doakan juga, insya Allah doain aja yang terbaik ya. Sementara itu, Paula Verhoeven menyatakan bahwa ia akan berdiri sebagai ibu yang melindungi anak-anaknya dan memastikan mereka mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang terbaik. Ia menegaskan bahwa jika dirinya mengajukan banding, itu bukan karena menolak konsep co-parenting, tetapi semata-mata demi mendapatkan keadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Paula hanya ingin memastikan bahwa keputusan hukum benar-benar mempertimbangkan fakta yang ada dalam persidangan. Sementara itu, Baim pun meminta doa agar semuanya berjalan baik dan tidak ada lagi perselisihan yang berlarut-larut. Ia berharap keputusan yang diambil memberikan ketenangan bagi semua pihak, terutama bagi buah hati mereka. Menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Kak, mungkin langkah banding akan tetap berjalan bukan seiring dengan laporan di Komisi Yudisial ini? Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti yang ada. Saya pun sampai sekarang juga menjaga banget apa yang saya tahu mengenai kejadian atau apapun itu. Saya hanya membiarkan pengadilan. Saya masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya, bahkan juga privasi dari yang kita gugat ya. Masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya, bahkan juga privasi dari yang kita gugat ya. Saya cuma menyayangkan satu, balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna, penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu jelaskan apa yang terjadi. Karena saya selama ini saya sama-sama dia, Bu. Dia itu teman terbaik saya. Ketika terjadi seperti ini, saya hanya perlu jelaskan itu aja. Dan sampai sekarang tidak ada yang akhirnya malah jadi seperti ini. Balik lagi, kalau saya doain aja semuanya itu akan baik-baik aja. Dan juga tolong jangan menyalahkan saya lagi atau nggak Paula lagi. Sudah, kasihan anak-anak saya nanti kalau misalnya udah besar, takutnya dia bisa membaca apapun itu yang